Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di materi prakarya. Kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai dasar-dasar elektronik. Di sini Bu Nafi tidak akan menjelaskan semua materi karena materi yang sebenarnya materi yang lengkap dan sudah terangkum itu ada pada lembar kerja kalian yang sudah dibuat, dan kalau kalian ingin lebih lengkap lagi, kalian bisa melihat materi-materi yang ada di dasar-dasar elektronika itu ada pada buku paket prakarya semester 2 kelas 9. Nah, ini sementara Bu Nafi akan menjelaskan apa saja yang tidak ditemui dalam lembar kerja siswa yang sudah kalian dapatkan. Ini Bu Nafi merangkum sendiri. Jadi apa yang belum kalian temukan di lembar kerja siswa, materinya Bu Nafi sampaikan di YouTube ini. Anak-anak, slide pertama ini adalah peta materi kedua, yaitu dasar-dasar elektronika. Nanti terdiri dari wawasan elektronika, kemudian ada sistem pengendali. Nah, dalam wawasan elektronika sendiri itu mempelajari mengenai komponen elektronika dasar, kemudian jenis dan manfaat. Nah, jenis dan manfaat dari dasar elektronika sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu elektronik analog dan elektronik digital. Sementara untuk sistem pengendali ada dua, yaitu peralatan listrik dan pembuatan rangkaian stop kontak. Jadi mungkin nanti untuk prakteknya kalian membuat rangkaian stop kontak. Berikutnya wawasan elektronik. Apa itu wawasan elektronik? Bisa kalian baca, yaitu ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, pelaratan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Nah, elektronika ini sendiri, ilmu elektronika ini sendiri itu mempelajari alat-alat seperti yang ada pada cabang ilmu fisika. Jadi ini satu rumpun dengan ilmu fisika. Berikutnya, komponen elektronika dasar. Apa saja sih yang harus kalian tahu dari komponen elektronika dasar itu? Ini ada jenis, dan nanti di lembar kegiatan siswa itu selain ada jenisnya juga ada manfaatnya. Nah, di sini Bu Nafi menjelaskan tentang jenis komponen elektronika dasar, yakni yang pertama ada resistor. Nah, ini anak-anak yang belum ada di lembar kegiatan kalian, yaitu cara menentukan kode warna pada resistor. Apa sih kode warna pada resistor? Yaitu kode dan warna yang menyatakan harga resistensi dan toleransi. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna, seperti yang terlihat pada tabel atau gambar berikut. Nah, ini tabelnya anak-anak, tabel warna dan kode resistor. Kalian bisa melihat ini. Ada banyak sekali warna: hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan ada juga yang tanpa warna. Nah, di sini ada gelang-gelangnya. Kalian bisa perhatikan ini. Kalau sudah diperhatikan, nanti akan Bu Nafi tunjukkan seperti apa sih gambarnya, biar kalian juga tahu. Ada gelang pertama, gelang 1 angka pertama ini seperti ini tabelnya. Gelang 2 angka kedua, gelang 3 itu sebagai faktor pengali, dan gelang keempat itu menunjukkan toleransi yang ditunjukkan dengan persen. Berikutnya kondensator atau kapasitor. Nah, ini kondensator atau kapasitor ini kalian penjelasannya bisa kalian lihat di lembar kegiatan yang sudah kalian bikin, dan ini adalah gambarnya, contoh dari
kondensator dan kapasitor. Jadi di sini ada warna hitam, ada warna coklat, ada jingga, kemudian ada merah. Jadi ada coklat, ada hitam, ada jingga dan juga merah. Ada 4 warna di dalam kondensator atau kapasitor. Berikutnya ini kode angka dan huruf pada kapasitor. Jadi kapasitor itu sama seperti tadi, dia mempunyai juga mempunyai kode dan huruf pada kapasitor ini. Dan kode ada huruf ini belum kalian temui di lembar kerja kalian. Ini dia contohnya anak-anak, kode angkanya ada kode 0 sampai dengan 9, kemudian ada gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, dan kode hurufnya ada seperti ini, sama seperti pada yang di resistor tadi. Gelang angka menunjukkan angka pertama, gelang pertama menunjukkan angka pertama, gelang 2 menunjukkan angka kedua, gelang ketiga adalah sebagai faktor pengali dan kode huruf. Nah, ini arti huruf dan kode pada kapasitor anak-anak. Ini kalian bisa amati beserta kode-kodenya. Berikutnya adalah fungsi kapasitor. Jadi ada 5 fungsi sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Sebagai pembangkit pulsa, bisa sebagai penggeser fasa, bisa sebagai kopling, yaitu penghubung antara 2 buah rangkaian elektronika. Bisa juga sebagai fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah ini dia sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, sebagai penggeser fase, pembangkit frekuensi dan rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar sehingga terhindar dari kebakaran. Itu adalah fungsi dari kapasitor. Seperti apa sih contoh dan bentuk kapasitor? Ada berbagai macam bentuk, menarik sekali anak, ada warna-warni seperti ini. Ini contoh-contohnya, contoh dari kapasitor. Ini adalah tadi kelanjutannya jenis dari komponen elektronika dasar. Apa tadi yang pertama? Yang pertama yaitu resistor, yang kedua tadi apa? Kondensator atau kapasitor, kemudian induktor, diode, transistor, integrated circuit, saklar atau switch, transformator atau trafo, auto transformer variabel, auto transformer isolasi, auto transformer pulsa, dan auto transformer 3 fase. Semua pengertian yang ada di slide terakhir ini bisa kalian temukan di lembar kerja yang sudah tersedia. Demikian materi dasar-dasar elektronika yang bagian pertama dari Bu Nafi. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan di WA grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.